Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulistiarini, NIM 1931311100 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 4D IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan berbasis budaya lokal. Nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian bermain dan permainan tradisional, kemudian pembelajaran berbasis budaya lokal pada anak, kemudian contoh permainan tradisional, dan yang terakhir yaitu manfaat permainan tradisional. Pengertian bermain dan permainan tradisional. Bermain adalah suatu aktivitas di mana anak itu bisa secara langsung terjun bermain, baik dilakukan secara spontan, sukarela, imajinatif, serta menggunakan dinamika perasaan yang dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk berinteraksi secara langsung dengan benda-benda di sekitarnya sehingga memunculkan rasa senang pada anak. Kemudian pengertian dari permainan tradisional, yaitu permainan tradisional itu suatu permainan yang diwariskan dari nenek moyang yang wajib dan sangat perlu untuk dilestarikan. Karena di setiap permainan tradisional itu mengandung unsur-unsur nilai kearifan lokal. Permainan tradisional sangat berperan dalam pengembangan aspek anak, di mana dalam permainan tradisional itu mengajak anak untuk selalu aktif dalam peranannya, kemudian bertanggung jawab dalam permainan tersebut. Tidak hanya aktif, namun anak juga diajak untuk selalu jujur, saling bertoleransi dengan teman satu dengan yang lainnya, kemudian mengedepankan etos kerjasama yang baik. Sehingga permainan tradisional itu mampu membentuk karakter anak yang baik, seimbang, dan proporsional, sehingga mencetak generasi yang unggul. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis budaya lokal pada anak usia dini. Bermain dan permainan tradisional tidak hanya sebagai alat untuk menyalurkan ekspresi dan bereksplorasi sambil belajar, namun bermain dan permainan tradisional juga mampu membantu anak untuk mengenal dirinya dan lingkungan di sekitarnya, serta untuk saling mengenal hidup bertoleransi dengan teman-teman sebayanya. Kemungkinan suatu lembaga PAUD memiliki kurikulum model pembelajaran yang berbasis budaya lokal yang perlu dikembangkan berdasarkan karakteristik anak. Karakteristik anak dalam model pembelajaran berbasis budaya lokal yaitu bermain kreatif, serta mengartikan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap program pembelajaran anak usia dini, yang berguna untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak. Contoh permainan tradisional yang pertama yaitu gateng. Permainan ini dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang perlu dipersiapkan dalam permainan ini yaitu 1 buah gaco dan batu kecil sebanyak 20 buah untuk setiap pemainnya. Jadi semakin banyak jumlah pemain, semakin banyak pula jumlah batu yang akan digunakan. Sebelum permainan ini dimulai, biasanya anak-anak akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Apakah ketika bermain nanti boleh berpindah tempat atau tidak? Kemudian, apa sanksi yang akan didapatkan oleh anak ketika melanggar peraturan tersebut? Langkah-langkah permainan pertama, siapkan gaco, kemudian kumpulkan batu menjadi satu dan rapikan seperti yang telah dicontohkan. Selanjutnya, lemparkan gaco ke atas dan dorong kumpulan batu tadi ke depan atau dalam bahasa Jawa saruk. Kemudian, ambil batu yang telah didorong tadi, boleh 1 per 1, ataupun 2, ataupun 3, asalkan batunya tidak jatuh. Kemudian, tangkap lagi gaco yang telah dilempar tadi, begitu seterusnya sampai selesai. Permainan ini dapat melatih anak untuk memiliki sikap tanggung jawab, yaitu ketika anak membereskan peralatan yang telah digunakan. Kemudian sikap disiplin, yaitu ketika anak mampu bermain sesuai aturan
Hormat dan santun yaitu ketika anak menjalin komunikasi dengan kawan lainnya. Rendah hati yaitu ketika anak mau menerima kekalahan saat bermain. Anak dinyatakan harus berhenti bermain ketika gacor tidak berhasil ditangkap atau batu yang diambilnya telah jatuh. Cara menghitung poin dari permainan ini yaitu dengan menghitung terlebih dahulu 20 buah batu, kemudian sisa batu yang lainnya merupakan poin yang didapat oleh anak. Permainan berbasis budaya lokal selanjutnya yaitu engklek. Engklek merupakan permainan yang menggunakan pola seperti gambar dan diperlukan satu gaco yang berupa pecahan genting untuk setiap pemainnya. Permainan ini dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Langkah-langkah permainannya sebagai berikut. Pertama, lemparkan gaco ke kotak pertama. Kemudian lompat dengan satu kaki. Bagian kotak yang terdapat gaconya tidak boleh diinjak. Permainan ini dapat mengembangkan sikap jujur, yaitu mau mengakui kesalahan saat bermain, disiplin, yaitu taat peraturan, kemudian percaya diri saat melempar gaco saat bermain, kemudian bertanggung jawab yaitu merapikan mainannya setelah digunakan, rendah hati, mau menerima kekalahan, dan jika menang itu tidak sombong, cinta damai yaitu saling menghargai saat bermain. Pemain harus berhenti bermain ketika menginjak garis saat melompat, ataupun ketika melempar gaco itu tidak tepat pada kotak yang seharusnya, tidak dapat seimbang ketika lompat dengan satu kaki, ketika balik lupa tidak mengambil gaco. Manfaat permainan tradisional dalam membentuk karakter anak usia dini. Permainan tradisional itu dapat memiliki berbagai manfaat dalam membentuk karakter anak usia dini, yaitu diantaranya yang pertama, permainan tradisional pada anak akan selalu menciptakan nuansa cita. Jadi dalam permainan tradisional itu akan terlihat jelas jiwa seorang anak akan terlihat secara penuh dalam suasana ceria, senang yang dibangun senantiasa dapat melahirkan dan menghasilkan kebersamaan yang menyenangkan. Yang kedua yaitu permainan itu dibangun secara bersama-sama. Jadi artinya di sini dalam suatu permainan itu anak akan mengorganisir diri untuk membuat suatu peraturan di antara anak-anak itu, kemudian disepakati bersama. Dan apabila dalam permainan itu ada anak yang melanggar aturan, maka akan mendapatkan sanksi sosial dari teman-temannya, yaitu sanksi yang sudah ditentukan secara bersama-sama. Dalam proses ini, anak itu akan belajar untuk merangkai hubungan hidup bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu keterampilan anak senantiasa terasah. Jadi anak dalam kondisi membuat permainan yang berasal dari berbagai bahan yang telah tersedia di sekitar anak, itu dengan demikian otot dan sensor motoriknya akan semakin terasah pula. Selanjutnya yaitu pemanfaatan bahan-bahan permainan dari alam. Dengan pemanfaatan bahan-bahan permainan dari alam akan melahirkan interaksi antara anak dengan lingkungan sedemikian dekatnya. Selanjutnya yaitu hubungan yang sedemikian erat akan melahirkan penghayatan terhadap kenyataan hidup manusia. Penghayatan inilah yang membentuk cara pandang serta penghayatan akan totalitas cara pandang mengenai hidup. Yaitu cara pandang inilah yang kemudian dikenal sebagai bagian dari sisi kerohanian manusia tradisional. Selanjutnya yang keenam yaitu melalui permainan anak akan mulai mengenal model pendidikan partisipatoris, yaitu artinya anak memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan jiwanya. Dalam pengertian ini, anak dengan orang tua atau guru itu memiliki kedudukan yang egaliter, sama-sama berposisi sebagai pemilik pengalaman.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.